Kita berdoa. Bapa yang di sorga, terima kasih Bapa atas segala pemeliharaan-Mu yang menghantarkan kami dapat tiba di hari yang baru ini dengan penuh keadaan sukacita. Sebentar lagi dan sejenak kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan lewat ibadah kami ini. Mari Tuhan Engkau lindungi, mari Tuhan Engkau berkati kami, dan mari Tuhan Engkau sertai kami, agar kami dapat melangsungkan ibadah ini dengan baik. Allah Bapa yang di sorga, awal hingga akhir dari ibadah ini kami serahkan semua di dalam penyertaan dan kasih-Mu. Biarlah nama-Mu dimuliakan ya Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Firman Tuhan yang akan menyapa kita pada hari ini diambil dari kitab Roma pasal yang keempat ayat yang ke-21. Saya akan baca firman Tuhannya dan beginilah firman-Nya. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, di tengah perkembangan teknologi yang semakin canggih dan pesatnya, dan di tengah semakin tingginya ilmu pengetahuan manusia, akan membuat banyak orang dialihkan untuk mengandalkan dan bahkan mengagung-agungkan pengetahuan dan kecanggihan teknologi itu sendiri. Hal ini terlihat dari berbagai kemudahan dan banyaknya persoalan-persoalan manusia yang telah terpecahkan dan terjawab lewat berbagai penemuan-penemuan tersebut. Aidanga dong be nasobui naso ditopa jolma. Ai harua persoalan nasobui be pasayon ni jolma dinuaingon. Imalani lam tibuna aka perbinotuan ni jolma. Firman Tuhan memanggil kita pada hari ini sebagai orang yang beriman, mengatakan dan mengingatkan kita. Tidak ada satupun yang ada di dunia ini, bahkan pengetahuan dan penemuan canggih sekalipun, yang mendapat mengimbangi kuasa Allah. Mengapa bisa demikian? Karena sehebat apapun dan secanggih apapun teknologi, manusia hanya mampu menciptakan sesuatu dari yang sudah ada menjadi ada. Sementara Alkitab menyaksikan kepada kita bahwa Allah menciptakan segala sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada, atau yang sering disebut dengan istilah creatio ex nihilo. Dalam hal inilah firman Tuhan mendorong kita untuk tetap lebih memilih percaya dan beriman kepada Allah, bukan kepada manusia dengan segala kekuatan dan kuasanya. Seperti apa yang dinyatakan kepada kita lewat firman Tuhan yang menyapa kita dalam kitab Roma pasal keempat ayat yang ke-21 ini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Hal inilah yang dimaksudkan dalam perikop ini, di mana penulis kitab ini ingin menguatkan iman setiap orang percaya untuk melihat bahwa Kristuslah yang berkuasa atas segalanya, yang telah menjadikan keselamatan bagi seluruh umat manusia dan segala ciptaannya. Oleh karena itu kita dituntut untuk bersikap dengan sungguh sebagai orang yang percaya yang terus mengandalkan kuasa Tuhan di dalam hidupnya. Oleh karena itu juga sikap yang sungguh itu antara lain yang pertama adalah hidup dengan penuh keyakinan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan dalam perikop ini sangat serius, ingin mengingatkan dan mengajak kita untuk percaya dan beriman hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Hal ini dapat kita perlihatkan dengan cara hidup kita yang sungguh menghidupi keyakinan itu tanpa ada keraguan atau kekhawatiran tentang apapun kuasa di dunia ini yang berusaha untuk mencoba mengganggu keyakinan kita. Iman kita akan membukakan segala pengertian kepada kita tentang memahami hidup dengan segala tantangannya. Dan sikap yang kedua yang harus kita tunjukkan dengan kesungguhan adalah percaya dengan sungguh kepada Allah yang berkuasa dan yakinlah akan janji-janjinya.
Percaya kepada Tuhan memang bukanlah sesuatu yang gampang atau mudah. Namun iman bukanlah sesuatu yang membuat kita pasrah atau menerima apa saja keadaan yang datang kepada kita, walaupun kita sering diperhadapkan pada firman Tuhan yang bisa saja bertentangan dengan kenyataan atau realita yang kita hadapi. Termasuk seperti apa yang telah disaksikan dalam kitab Roma ini, yaitu lewat hambanya, yaitu Abraham, di mana diceritakan di sana bahwa ia percaya kepada Allah. Seperti apa yang disaksikan oleh Rasul Paulus dalam firman Tuhan hari ini. Dilihat dari sudut pengetahuan manusia, Abraham yang berumur 100 tahun dan istrinya yang berumur 75 tahun tidak akan mungkin lagi dapat memberikan keturunan. Tetapi karena Allah sendiri sudah berjanji untuk menjadikan Abraham menjadi bapa segala bangsa, Abraham tidak putus asa. Dia tidak bimbang. Dia tidak ragu sedikit pun akan janji Allah tersebut. Bahkan Allah semakin memperkuat imannya sehingga Abraham punya keyakinan penuh bahwa Allah berkuasa untuk melakukan apa yang telah dijanjikan kepada Abraham. Nah, oleh karena imannya yang teguh kepada Allah, lewat firman Tuhan yang menyapa kita hari ini, ada buah dan upah dari sikap yang sungguh yang kita lakukan ketika kita mau percaya sungguh kepada kuasa Allah. Yang pertama adalah Allah akan melaksanakan janjinya kepada kita. Iman Abraham ini perlu kita bedakan dengan harapan-harapan biasa. Kita tidak boleh memaksakan kehendak kita kepada Allah untuk memenuhi semua permohonan dan segala keinginan kita. Sebagaimana Abraham, dia hanya percaya dan berserah dan terus bekerja dengan baik di dalam imannya, serta terus mengizinkan Allah menentukan jalan yang harus dia tempuh. Demikian pula kita dipanggil untuk hidup penuh percaya dan keyakinan dalam penyerahan diri yang penuh kepada setiap rencana, setiap janji, setiap kuasa Allah agar Tuhan yang menentukannya dengan rapi sesuai dengan cara kerja dan waktu Tuhan itu sendiri. Jangan pernah untuk bersandar pada pengertianmu sendiri. Karena kemampuan dan pengetahuan kita manusia ini sifatnya terbatas. Kita harus percaya bahwa kuasa Allah itu tidak terbatas. Sebab Dia adalah Allah yang tidak terbandingkan dengan apapun. Sebab Dia adalah Allah yang berkuasa dan tidak terbatas. Kuasa Allah yang tidak terbatas itu berisi dan bertujuan untuk mengasihi dan menolong hidup kita. Ini yang membedakan kuasa-kuasa manusia dan dunia yang lebih banyak ingin mendominasi dan menguasai. Dalam kuasa Allah ini sudah nyata terlihat dalam pernyataan janji Allah yang dipenuhi di dalam kemenangan kuasanya melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus lewat salib penderitaan yang mengalahkan kuasa maut dan hukuman kematian seluruh umat manusia akibat dosa. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, tetaplah teguh percaya kepada Tuhan. Amin.